Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Azhar, NIM akhir 108 dari kelas 2C Teknik Sipil. Di sini saya akan membawakan materi tentang mat far'i. Mat far'i terdiri dari dua kata, yaitu mat dan far'i. Mat sendiri secara bahasa berarti bacaan yang dipanjangkan, sedangkan far'i secara bahasa ialah cabang. Sehingga dapat diambil kesimpulan secara istilah, pengertian mat far'i dalam ilmu tajwid ialah cabang huruf mat, yaitu ada 3, ada alif, ada waw, ada ya, yang dipanjangkan kadar bacaannya melebihi 2 harokat, bisa 2, 4, 5, hingga 6 harokat. Syarat suatu bacaan dikatakan mat far'i itu ada 3. Yang pertama, bila di hadapannya terdapat huruf hamzah yang berbaris hidup. Huruf hamzah boleh hamzah duduk atau hamzah berdiri, atau alif. Maksudnya berbaris hidup di sini ialah mempunyai harokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Syarat yang kedua, huruf lainnya yang berbaris sukun atau mati. Sedangkan syarat yang ketiga yaitu huruf sesudahnya bertasjid. Tapi nanti di penjelasannya saya hanya akan mengkategorikan menjadi 2, yaitu mat far'i yang terlibat hamzah dan mat far'i yang terlibat sukun dan tasjid. Hukum bacaan mat far'i yang pertama terlibat hamzah ialah mat wajib mutasil. Suatu bacaan dikategorikan mat wajib mutasil apabila huruf mat yang berharokat, kita sebut saja ini dengan alis, bertemu dengan hamzah. Hamzah kalau mat wajib mutasil, hamzah harus hamzah duduk, tidak boleh hamzah berdiri. Dan alis ini biasanya kita baca sebanyak 6 harokat. Kita langsung saja ke contoh bacaannya, yaitu Insya Allah ini ada alis bertemu dengan hamzah duduk, maka dia masuk dalam hukum bacaan mat wajib mutasil. Atau contoh lain, Inja'akum. Inja, janya ada alis dan bertemu dengan hamzah duduk, maka masuk dalam wajib mutasil. Hukum bacaan yang kedua ialah mat jaiz munfasil. Ini mirip dengan mat wajib mutasil, tapi mat jaiz munfasil terjadi apabila mat bertemu hamzah di lain kalimat. Hamzah dalam mat jaiz itu tidak boleh hamzah duduk, dia harus hamzah berdiri atau alif, dan harus di lain kalimat. Contohnya wa ma adraka. Nah, ini alis bertemu dengan alif, jadi dia masuk mat jaiz munfasil. Atau ada lagi contoh lain, wala antum. Ini alis bertemu dengan hamzah berdiri atau alif, maka masuk dalam hukum bacaan mat jaiz munfasil. Hukum bacaan yang ketiga ada mat badal. Mat badal terjadi apabila hamzah bertemu dengan mat. Hamzah di sini boleh hamzah duduk maupun hamzah berdiri atau alif bertemu dengan mat sehingga dipanjangkan. Contohnya walal akhirah, di sini alif kita beri alis sehingga dia masuk dalam mat badal dan bacanya hingga 6 harokat. Bisa juga contoh kedua, wa ayatihi. Hukum bacaan yang keempat adalah mat silah. Kita ingat saja belakangnya ha, berarti ini mat yang berhubungan dengan ha. Bisa ha begini, bisa ha yang seperti ini. Nah, tapi syaratnya mat silah ini, ha ini hanya boleh berada di antara 2 huruf hidup. Jadi misalnya ini ha, di sini tuh harus berharokat, di sini juga harus berharokat. Maka tidak boleh yang tamar butoh atau di akhir kalimat. Nah, ini tuh tidak termasuk dengan mat silah. Mat silah terbagi menjadi 2, yaitu mat silah kasirah dan mat silah tawilah. Mat silah kasirah yaitu terjadi apabila mat ha berada di tengah-tengah. Di sini itu huruf berharokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Sedangkan huruf setelah ha ini juga berharokat, tetapi dia huruf selain hamzah. Nah, bisa semua huruf hijaiyah asalkan selain hamzah, hamzah duduk maupun hamzah berdiri. Dan yang kedua, contohnya dulu, contohnya ada innahu kana. Nah, di sini kan sebelumnya huruf hidup fathah bertemu dengan ha, dan setelah ha yaitu huruf ka, berarti bukan bertemu dengan alif ataupun hamzah. Itu masuk dalam mat silah kasirah. Sedangkan yang kedua yaitu mat silah tawilah. Mat silah tawilah yaitu apabila ha di tengah. Nah,
sebelumnya sama, bisa fathah kasroh domah, dan setelahnya yaitu bertemu dengan huruf hamzah duduk ataupun hamzah berdiri. Nah, contohnya yaitu indahu, illa, ya, indahu illa. Ini ha, boleh ha bulat bertemu dengan hamzah, maka dia masuk dalam kategori mad silah tawilah. Kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu mad far'i yang terlibat sukun dan tasydid. Mad far'i yang terlibat sukun dan tasydid yang pertama ialah mad arid li sukun. Mad arid li sukun terjadi apabila 3 huruf mad, yaitu alif, waw, ya, sukun berada di antara 2 huruf hidup atau 2 huruf berharokat. Harokatnya bisa fathah, kasroh, domah. Tapi mad arid li sukun ini berada di akhir ayat atau diwakofkan di akhirnya. Nah, maka bacanya jadi, kita langsung masuk saja ke contoh. Misalnya yang awalnya yukinuna terus kemudian diwakofkan, maka bacanya menjadi yukinun. Nah, malah huruf terakhir itu dibaca sukun atau mati, sama dengan ini azimun. Tapi kalau sudah diberi tanda harokat, tanda ayat keberapa, berarti bacanya jadi azim. Nah, seperti itu. Jadi huruf terakhirnya yang disukunkan. Hukum bacaan yang keenam adalah mad lin. Mad lin terjadi apabila fathah diikuti waw atau ya mati kemudian bertemu dengan huruf hidup. Maksudnya begini, waw atau ya mati berada di antara 2 huruf hidup, tapi sebelumnya harus berharokat fathah, sedangkan yang setelahnya boleh fathah, kasroh ataupun domah. Dia mirip sama mad arid li sukun, tapi yang membedakan hanya sebelumnya harus berharokat fathah. Coba kita langsung saja masuk ke contoh. Contohnya min haufin. Nah, min haufin. Nah, ini sukun sebelumnya fathah, maka dibaca menjadi min hauf. Nah, malah huruf terakhir yang dimatikan atau disukunkan. Hukum bacaan yang ketujuh adalah mad tamkin. Mad tamkin terjadi apabila ya tasydid bertemu dengan ya sukun. Jadi ya bertemu dengan ya, satunya tasydid, satunya sukun. Kita langsung saja ke contoh bacaan, yaitu wa iza huyitum. Nah, di sini ya tasydid bertemu dengan ya sukun, maka masuk dalam hukum bacaan mad tamkin. Ke hukum bacaan yang ke-8, yaitu mad far'i. Mad far'i terjadi apabila mad badal bertemu dengan tasydid. Tadi pengertian mad badal ialah ketika huruf hamzah duduk maupun hamzah berdiri atau alif yang dipanjangkan atau dimatkan sehingga diberi alis. Nah, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Huruf ijayah apa saja yang bertasydid. Kita masuk ke contoh bacaan. Az-zakarain. Nah, di sini ada hamzah yang diberi alis. Ini kalau ini saja maka cuman mad badal. Tapi ketika kita satukan dengan az-zakarain ada tasydidnya, maka ini disebut dengan mad far'i. Hukum bacaan mad far'i yang terlibat sukun dan tasydid juga ada namanya mad lazim. Nah, mad lazim ini dibagi menjadi 2. Ada yang lazim kalimi, ada yang lazim harfi. Apa itu kalimi? Kalimi itu kalimat. Sedangkan harfi itu huruf. Nah, kalimi ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang mutsaqal, ada yang muqattaf. Sama juga dengan harfi. Harfi juga ada mutsaqal, ada yang muqattaf. Nah, apa itu mutsaqal? Apa itu muqattaf? Mutsaqal ialah tasydid. Nah, muqattaf itu sukun. Tasydid disukun. Nah, kita akan bahas satu-satu. Masuk ke pembahasan mad lazim mutsaqal kalimi. Mad lazim mutsaqal kalimi terjadi apabila mad bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu waladhdallin. Nah, di sini yaitu ada huruf mad, ada alisnya bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka masuk dalam mad lazim mutsaqal kalimi karena dalam satu kalimat. Kita masuk ke hukum bacaan yang ke-10, yaitu mad lazim mukakkaf kalimi.
Mad lazim mukakaf kalimi terjadi apabila mad badal bertemu dengan sukun. Mad badal tadi seperti yang kita ketahui, yaitu ketika hamzah duduk ataupun hamzah berdiri atau alif yang dipanjangkan atau diberi alis. Nah, bertemu dengan huruf apa saja yang disukunkan. Nah, tapi kebetulan mad lazim mukakaf kalimi ini di Al-Quran hanya disebutkan 2 kali, yaitu dalam Quran Surat Yunus ayat 51 dan Quran Surat Yunus ayat 91. Nah, yaitu pada kata al-an. Al-ana. Nah, di sini apabila ini ditutup, maka hanya mad badal. Tapi ketika disambung, yaitu mad badal bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka disebut dengan mad lazim mukakaf kalimi. Hukum bacaan yang ke-11 yaitu mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mutsaqal harfi terjadi apabila hukum bacaan mad bertemu dengan tasydid di dalam huruf. Contohnya pada bacaan alif lam mim. Nah, di sini mad bertemu dengan huruf yang ditasydidkan. Maka hukum bacaannya ialah mad lazim mutsaqal harfi dan dibaca 6 harokat. Bacaan yang ke-12 yaitu mad lazim mukakaf harfi. Mad lazim mukakaf harfi terjadi apabila hukum bacaan mad bertemu dengan sukun di dalam huruf. Contohnya pada bacaan Yasin. Kita masuk ke pembahasan mad far'i yang terakhir, yang ke-13 yaitu mad iwad. Mad iwad terjadi apabila ada huruf hijaiyah berharokat fatatain sebelum waqaf atau sebelum tempat pemberhentian. Contohnya kita ambil dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 4 yang berbunyi waladan. Nah, waladan apabila ada di tengah kalimat, maka bacanya waladan, tidak dipanjangkan. Namun, karena kita mengambil di Al-Kahfi, maka di sini di akhir kalimat atau diwakafkan, sehingga bacanya menjadi walada, dipanjangkan seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mad far'i. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.